Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jawara TV, channelnya milik Pemprov Banten atau Dinas Komunikasi dan Persandian Provinsi Banten. Kali ini kita bersama saya Saifuddin, kita akan mengikuti acara bincang bareng soal Banten. Dan tentu kali ini yang akan kita perbincangkan adalah berkaitan dengan apa yang sekarang sedang hot begitu ya, sedang menjadi perbincangan masyarakat, sedang menjadi ramai di pemberitaan di berbagai media, yaitu berkaitan dengan kenaikan harga minyak goreng dan juga kenaikan harga kedelai yang tentu saja itu akan berdampak terhadap berbagai pihak. Belakangan ini memang kita tahu bersama bahwa minyak goreng yang menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat mengalami kenaikan harga, bahkan di beberapa tempat mengalami kelangkaan, sehingga kemudian banyak sekali respon dari masyarakat, mulai emak-emak yang mempertanyakan soal minyak goreng, kemudian respon para anggota legislatif yang tentu saja meminta agar pemerintah daerah bertindak cepat untuk mengatasi ini, sampai kemudian muncul masalah baru, yaitu adanya kenaikan harga kedelai. Ini juga persoalan yang sangat pelik. Kenapa? Karena ini juga berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, utamanya adalah para perajin tahu dan tempe. Di studio Jawara TV Banten, Jawara TV sudah hadir narasumber yang sangat kompeten saya kira. Yang pertama Pak Agus Mintono, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Banten. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu Pak ya. Ya, dan kita harus memberikan inspirasi buat masyarakat bahwa kita selalu sehat, selalu semangat dan tetap beraktivitas dalam situasi apapun gitu. Kerja ikhlas, kerja cerdas. Baik, terima kasih Pak sudah hadir di studio Jawara TV. Yang kedua adalah Pak Babar Suharso, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi beliau ini tadi saya cerita di awal, Pak Babar sudah cukup lama di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan saya kira sudah sangat paham dan kompeten di bidang perdagangan dan perindustrian. Baik, kita Pak tadi di awal sudah dibuka, kita akan berbincang bareng soal Banten yang berkaitan dengan kelangkaan minyak goreng, kemudian juga kedelai begitu. Yang pertama, sebelum saya tanya-tanya soal kondisinya seperti apa, mungkin yang pertama ke Pak Agus Pak. Kalau Pak Agus harus memilih Pak, ini harus memilih Pak ya. Jadi memilih UMKM stabil Pak, bangkit begitu, atau COVID segera berlalu. Pilihannya satu Pak. Ya. Saya jawab ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Singkat aja Pak yang jawabannya Pak. Karena kita ketahui bersama bahwa COVID itu pun musibah. Katakanlah di awal tahun 2020 ada katakan KLB COVID termasuk di Banten ataupun di seluruh dunia. Nah, otomatis dengan adanya COVID itu kita harus melaksanakan protokol kesehatan. Di mana ada social distancing, terus ada jaga jarak, terus perkumpulan dikurangi atau dihindari. Nah, otomatis akan mengganggu kemampuan para UMKM, baik itu di sektor tahu tempe atau di sektor yang lainnya. Dan dengan berjalannya sudah beberapa tahun ini, otomatis untuk mereka maju pun rasanya sulit. Jadi singkatnya Bapak pilih? Ya, artinya gini, saya inginnya dua-duanya COVID itu berlalu, UKM bangkit kembali. Itu intinya. Iya, karena kan otomatis dengan adanya COVID itu pembangunan atau perkembangan UMKM terhambat secara itu, walaupun tidak mati. Terima kasih. Yang kedua buat Pak Babar, sama saya kira pertanyaannya. Jadi kalau Pak Agus itu UMKM bangkit, nah Pak Babar dua juga pilihannya, COVID berlalu atau distribusi barang stabil. Ini menjelang Lebaran Pak, menjelang puasa juga. Jadi tidak hanya
distribusi barang. Jadi ekonomi tetap harus bangkit. Ya. Oke. COVID kita atasi dengan prokes dan regulasi PPKM. Jadi ada nggak ada COVID, ya ekonomi harus bangkit. Jadi kalau harus memilih dari dua itu siap dan bangkit ekonomi kita. Iya. Jadi pilihannya ekonomi bangkit dulu, Pak ya? Iya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Dan saya kira saya mungkin yang pertama setelah ini ke Pak Agus. Jadi kalau kita lihat beberapa pemberitaan belakangan ini, Pak, jadi memang banyak sekali yang mengeluh berkaitan dengan kenaikan harga minyak goreng dan kedelai begitu. Nah, kita ingin potret sesungguhnya di Banten seperti apa akibat adanya dua hal itu, kenaikan kedelai dan juga kenaikan harga minyak goreng. Pak, silakan. Ya, terima kasih. Jelas kenaikan katakan kelangkaan kedelai dan harga minyak goreng yang membumbung tinggi sangat memukul pelaku usaha di UMKM. Kita coba komunikasi dengan beberapa pelaku usaha. Ternyata mereka serba mengalami penurunan, terutama dari omset yang semestinya lebih besar sekarang menurun. Yang kedua juga terkait dengan size ukuran, katakanlah ukuran tahu tempe itu mau dikurangin juga nanti khawatir konsumennya pada lari, tapi tidak dikurangi nanti juga ongkos produksinya semakin meningkat. Nah, ini jadi dilematis. Dilema. Dilematis. Lagu, Pak, ya? Iya, tapi ya gimana ya, memang harus ada pilihan. Tapi mudah-mudahan lah dengan adanya penertiban yang kami dengar di beberapa tempat itu sudah ada ditemukan timbunan-timbunan yang sudah ditertibkan oleh mungkin dari dinas perindak ataupun oleh pihak kepolisian. Mudah-mudahan kedepannya semakin penimbunan itu semakin berkurang atau berangsur-angsur hilang. Ya, Pak, di beberapa media, ya mungkin di beberapa wilayah itu ada semacam ancaman gitu. Jadi kalau harga kedelai tidak turun atau minyak goreng tidak stabil, ada yang mengancam mogok produksi, ada juga mungkin tadi yang mengecilkan ukuran dan sebagainya atau menaikkan harga jual mereka gitu, harga jual barang mereka gitu. Ada di Banten seperti itu? Saya belum dengar terkait kalau mau mogok gitu ya. Mudah-mudahan tidak lah ya. Kasihan juga masyarakat luas gitu. Sebab bagaimanapun kita pemerintah daerah pasti dalam posisi sesuai dengan kepentingan rakyat. Ya, katakanlah kepentingan baik itu pelaku UMKM ataupun pelaku masyarakat luas. Jangan sampai nanti kalau seandainya terjadi mogok nanti sebagian masyarakat yang memerlukan tempe tahu nanti nggak bisa tersedia nanti. Itu yang kami khawatirkan. Tapi kami yakin ini tidak akan lama gitu. Apalagi dengan adanya operasi pasar yang mungkin nanti direncanakan oleh Indakop. Saya yakin itu dengan Indak nanti saya yakin itu akan lebih bisa diatasi. Jadi di Banten yang pasti tidak ada ancaman mogok dan tidak ada penghentian produksi, Pak, ya, untuk tahu tempe. Sejauh ini saya rasa demikian. Baik, Pak Agus. Selanjutnya saya ke Pak Babar. Pak Babar mungkin yang pasti soal arus barang begitu kan, yang kemudian juga tadi menjadi salah satu penyebab kenapa harga minyak goreng dan kedelai itu mengalami kenaikan. Nah, kira-kira gimana Pak Babar untuk memastikan bahwa distribusi barang seperti minyak goreng dan kedelai itu lancar begitu? Seperti apa, Pak Babar? Ya, terima kasih. Kondisi nasional ini memang terpengaruh oleh situasi global. Tahun lalu itu ada perang dagang Amerika-Cina. Kedelai ini kan sumbernya terbesar di Amerika. Nah, kemudian tahun ini ada lagi ancaman perang Rusia. Ukraina ya. Jadi isu global mempengaruhi tata niaga internasional. Nah, kita 80% kebutuhan kedelai nasional itu adalah impor, Pak. Nah, ini menjadi tantangan dua sisi. Teman-teman di pertanian sedang menggenjot suplai 1 juta ton per tahun kedelai saat ini. Tapi selama menunggu produksi nasional kedelai, maka satu-satunya kita tergantung impor. Nah, tata niaga impor ini sedang dilakukan kebijakan nasional oleh namanya lembaga baru, Badan Pangan Nasional. Nah, kedelai untuk suplai Jabodetabek, Jabar, dan Banten itu masuknya lewat Pelabuhan Banten, Ciwandan, Pelindo 2.
kondisi di gudang sana ini memang menipis. Nah, dan kemudian harga juga tinggi karena memang harga kedelai dunia tinggi. Jadi mau nggak mau memang kedelai ini kalau mau menurunkan harga kedelai ya harus meningkatkan produksi kedelai dalam negeri. Dalam negeri ya. Jawabannya itu. Baik, mungkin itu kedelai Pak. Nah ini minyak goreng yang mungkin juga diproduksi di dalam negeri ya. Ini juga sekarang ini kok juga mengalami masalah. Pertama mungkin distribusi yang kurang lancar sehingga kemudian menyebabkan kenaikan harga begitu Pak. Gimana nih Pak Kadis? Lagi-lagi, jadi kenaikan harga dan kelangkaan ini terpengaruh dengan kebijakan perdagangan luar negeri. Ya. Kalau tadi kedelai impor, nah CPO ini dasarnya dari awalnya adalah dicabutnya embargo dari Uni Eropa. Dulu CPO Indonesia ditolak di Uni Eropa, ya. Nah, di akhir tahun 2021 embargo dicabut, maka CPO masuklah ekspor ke Eropa, gitu. Dan daerah Timur Tengah, banyak permintaan CPO. Nah, ketika kita sedang menggenjot ekspor, mengembalikan LPE, laju pertumbuhan ekonomi kita, pemulihan ekonomi kita, maka ekspor genjot, Pak. Nah, sehingga kita sempat merasakan kenaikan devisa ekspor CPO. Nah, tapi dampaknya beberapa produsen minyak goreng nasional kurang pasokan bahan baku CPO. Nah, dalam hal ini Menteri Perdagangan menerbitkan peraturan Menteri larangan terbatas per 16 Januari kemarin, semua CPO tidak boleh ekspor kecuali produsen CPO tersebut sudah mendistribusikan di dalam negeri. Ada kapasitas lebih baru boleh diekspor. Nah, saya kira selanjutnya setelah tata niaga CPO-nya sudah dibenahi, sekarang ini pabrik-pabrik minyak goreng sudah mulai produksi. Nah, dalam jeda tersebut maka Kementerian Perdagangan mengeluarkan satu harga awalnya kan 16 Januari itu 14.000. Semua merek yang premium segala macam kecuali yang bahan bakunya kelapa atau sawit. Tapi kalau yang bahan bakunya kelapa biasa. Kalau yang bahan baku sawit 14.000 gitu. Nah, tapi ini belum efektif ya. Kurang efektif, maka digelontorkanlah lagi kebijakan di tanggal 26 ya selanjutnya. Itu bahwa ada HET baru, harga eceran tertinggi. Dulu minyak curah itu 10.000 per liter. Nah, dengan HET baru ini 11.500. Kemasan sederhana 13.500 dan yang premium 14.000. Kebijakan ini sepenuhnya belum bisa berjalan karena tadi produksi minyak goreng di sisi produsen masih belum normal. Jadi kira-kira normalnya mungkin ada angin segar, kira-kira di Maret sudah mulai. Insya Allah kalau bahan baku sudah mulai disuplai, pabrik-pabrik sudah bisa bekerja penuh. Banten produsen minyak goreng lokal itu bisa sampai 52.000 ton per bulan. Per bulan. Kebutuhan masyarakat Banten itu hanya 11.500 ton. Jadi kita punya kapasitas lebih 78% itu untuk ke luar Banten malah. Kita produsen minyak goreng Banten. Jadi setelah itu mungkin setelah stabil kira-kira minyak goreng curah itu di angka bisa diberlakukan HET itu Pak. Betul, masih 11, sebelum dicabut terus 13 dan 14. 11.500, 13.500, 14. Tiga. Baik, itu saya kira. Ya, baik, sebelum lebih jauh membahas soal kenaikan minyak goreng dan juga harga kedelai, saya boleh nanya nggak Pak soal keluarga Bapak sedikit? Silahkan. Ini kan minyak goreng itu menyangkut kebutuhan rumah tangga ya? Iya. Ibu-ibu biasanya. Iya. Nah, sementara di beberapa media ibu-ibu yang protes Pak. Bapak diprotes sama ibu nggak Pak di rumah? Alhamdulillah. Alhamdulillah sih masih wajar-wajar aja. Tidak ada protes karena apa ya? Intinya kan kebijakan ini kan tidak ada di UMKM maksudnya gitu.
malah teman-teman UMKM kena dampaknya sebenarnya. Mungkin Pak Babar ini ngurusin Banten tapi ternyata minyak goreng di di keluarga agak berkurang. Mungkin ada protes. Jangankan keluarga Pak, tetangga aja protes. Kalau ibu mungkin begini, tempe biasanya ukurannya berapa senti dikurangin. Jadi kalau bapak marah, minyak goreng udah lancarin gitu. Semua jadi relevan, protesnya ke Indah. Karena distribusi kedelai, kalau distribusi minyak goreng. Nah, ya kita luruskan informasi. Iya, benar. Nah, sebetulnya pabrik produsen itu kan sudah ditugaskan dengan dana DTKS itu pengelolaan dari kelapa sawit itu digelontorkan 6,7 triliun untuk subsidi subsidi minyak goreng sehingga harga flat 14.000 per liter. Nah, masalahnya begini. Jadi si minyak goreng yang diprodusen yang sudah disubsidi itu ada yang digelontor melalui retail modern. Ya, yang kita tahu Mat and the Gang lah gitu ya. Nah, tapi ada juga yang digelontor ke pasar tradisional. Jadi ada 2 track. Nah, yang di pasar modern, retail modern, itu udah pasti toko manapun menjual 14.000 standar ya. Hanya dia distribusinya normal. Biasanya dia yang saya tadi sebut itu. Kalau kondisi normal kita tuh surplus, Pak. Jadi rugi dia jual minyak goreng ngendep lama kalau stoknya banyak. Nah, karena normal itu kenapa? Karena dia juga mikir ke pasar juga disuplai. Nah, tapi di pasar ngakunya itu minyak stok lama, ya kan? Padahal ini udah 1 bulan lebih kita suplai minyak yang subsidi tadi, gitu. Nah, inilah kami di Sperindak membentuk tim pengawasan pengendalian bersama-sama dengan Satgas Pangan Polda Banten. Pak, sebelum ke Satgas saya ingin ke Pak Agus. Jadi apapun kondisinya memang kemarin sudah ada kendala gitu ya. Ada kenaikan harga kedelai, kemudian ketika bicara tukang gorengan pasti juga terbentur dengan kenaikan harga minyak goreng gitu. Nah, kira-kira yang sudah dan akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk ya setidaknya menghibur mereka begitu supaya tidak berlarut-larut begitu Pak kondisi seperti ini. Apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM? Terima kasih. Kami dari Dinas Koperasi UKM sejauh ini telah memfasilitasi teman-teman pelaku UMKM melalui dana bantuan presiden untuk pengusaha mikro dan KUR. Kita jadi memfasilitasi, nanti selanjutnya diajukan ke Kementerian Koperasi dan UKM untuk diberikan bantuan berupa dana fresh masing-masing sebesar sekitar 1,5 juta Pak. Untuk per pelaku usaha. UKM. Ya, itu di samping itu juga kita menyiapkan memfasilitasi KUR. Jadi KUR kerjasama antara perbankan dengan pihak Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, ini menjembatani untuk pemberian modal gitu Pak. Cuma mungkin selama ini memang ada masih sedikit kendala terkait dengan pihak perbankan yang mungkin yang belum seirama dengan kementerian terkait dengan jaminan mungkin itu. Tapi di sisi lain juga sebagian juga lancar, sebagian ada yang agak terkendala. Itu kalau terkait dengan KUR. Itu yang jadi persoalan dan kadang-kadang teman-teman bahkan pernah teman-teman pelaku UKM juga komplain ke kita terkait dengan kok agak ada kendala terkait dengan KUR, tapi ya silahkan itu nanti bisa itu kan ke pihak banknya saya bilang gitu. Karena ini kan ranah bank terkait dengan jaminan itu kan sebenarnya bukan ranah kita pemerintahan daerah tapi ranah pihak perbankan gitu. Itu seperti itu. Tapi sebagian besar sih lancar terkait dengan KUR dan BPOM tersebut. Gitu. Sementara itu Pak. Baik, mungkin itu kan ya katakanlah itu usulan Pak ya. Mungkin baru akan dinikmati kira-kira 2-3 bulan ke depan mungkin begitu ya. Nah, kalau untuk mengatasi kondisi hari ini misalnya, paling tidak apakah misalnya ada semacam motivasi buat mereka, kemudian strategi penjualan sehingga kemudian kan tidak ketika mengecilkan barang kan orang juga tidak percaya dengan tahu tempe. Nah, kira-kira upaya persuasif seperti apa yang sudah kita meyakinkan kepada mereka bahwa
dengan adanya operasi pasar ini, maka kelangkaan minyak goreng, kelangkaan kedelai tidak akan lama lagi bisa diselesaikan. Dan di samping itu juga kami senantiasa mengadakan pelatihan-pelatihan terkait dengan peningkatan SDM bagi pelaku UMKM yang ada di Pemprov Banten. Sementara itu. Ya, jadi memotivasi mereka bahwa angin segar segera datang. Iya, untuk tetap sabar dan yakinlah pemerintah tidak diam gitu untuk mengatasi itu dengan cara yang tadi Pak Babar sampaikan dengan adanya operasi pasar dan lain sebagainya itu. Baik, bagus. Tadi yang kepotong Pak Babar ya. Jadi memang kemarin itu ada anggota dewan misalnya mendesak Pemprov atau pemerintah daerah untuk segera membentuk satuan tugas atau namanya apalah, yang penting ada sebuah tim untuk menangani ini secara khusus. Kemudian ada juga desakan dari anggota dewan, dari masyarakat juga untuk segera operasi pasar secara rutin gitu Pak Babar. Gimana? Ya, terima kasih Kang Ed. Untuk masyarakat Provinsi Banten, insya Allah kami di Sperindak Provinsi Banten bersama-sama ya, Dinas Perindak Kabupaten Kota, kemudian Bulog, kemudian juga produsen minyak goreng yang ada di sini. Ini bicara minyak goreng. Kemudian juga para distributor, pedagang besar, asosiasi pedagang retail, asosiasi pedagang pasar. Kami selalu berkomunikasi supaya ketika terjadi kelangkaan sejak di level distributor, ini langsung kita laporkan ke pusat. Nah, itulah tadi mungkin kenapa diharapkan ada namanya tim atau satuan tugas khusus menangani minyak goreng. Nah, ini sudah turun Pak. Udah ada ya? Irjen Kementerian Perdagangan, perintah dari kepolisian sudah turun Pak untuk mencegah adanya penyimpangan distribusi. Nah, yang langka itu kan yang minyak bersubsidi tadi. Nah, gitu ya. Nah, sebetulnya yang kita harapkan sebetulnya gelontoran minyak goreng itu tidak hanya minyak yang 14.000, tapi juga minyak goreng yang curah. Nah, ini yang sedang kita selidikin atau gimana tata niaga distribusinya. Nah, sebetulnya kalau kita diberi dipertanyakan kapan operasi pasar, sejak bulan Desember saya sudah operasi pasar ya? Dan dibantu oleh produsen yang ada di Banten yang besar ya, ada produsen yang besar dan merek-merek terkenal. Nah, itu sudah Pak. Jadi sampai sekarang itu hampir 100.000 liter yang sudah digelontor melalui operasi pasar, termasuk Bulog. Sampai dengan hari ini sedang berjalan gitu. Dan insya Allah menjelang Ramadan bulan Maret langsung sampai dengan nanti Idul Fitri, operasi pasar tidak akan berhenti. Kita terus. Tapi sebetulnya yang lebih ajak itu bukan operasi pasar, tapi sistem distribusi yang ke retail modern dan ke pasar. Itu yang lebih penting. Nah, berarti ini kan dari sisi produksi hulu, tata niaga CPO-nya, kemudian juga sistem distribusi, ini yang kita kawal di daerah. Alhamdulillah sebetulnya sudah mulai terbangun sistem pola pengawasan yang berjenjang tadi. Ya. Jadi kalau ada gejala-gejala penimbunan, penyimpangan, ketidaksesuaian, kami tim itu sudah terpadu. Apa yang bisa ditindaklanjuti melalui Irjen Kementerian Perdagangan, apa yang harus penegakan hukum, ya kita langsung laporkan ke Satgas Kepolisian. Baik, kemarin itu Pak Babar, ya ada pemberitaan yang terkait dengan terbongkarnya penimbunan itu ya, penimbunan minyak goreng Kang. Betul. Nah, dengan adanya fakta bahwa memang ternyata di Banten ada penimbunan. Nah, kemudian apakah Satgas tidak kemudian mencurigai begitu ya? Boleh jadi ini bukan satu gitu yang soal penimbunan ini. Nah, kira-kira apa langkah untuk memastikan bahwa di Banten lancar distribusi minyak goreng dan kedelai gitu? Ya, insya Allah begini. Jadi dengan kebijakan yang sudah diturunkan oleh pusat, maka bahan baku ini sudah mulai normal. Insya Allah bulan Maret April itu sudah lebih banyak produksi yang digelontor. Jadi masyarakat harap tenang.
tidak perlu panik ya, kami juga selalu berusaha untuk mendistribusi melalui operasi pasar, khususnya operasi pasar itu yang jauh dari pasar Pak, dan jauh dari retail modern. Kan kasihan Pak, kalau yang di kampung itu udah 20.000 ke atas Pak per liter. Harganya ya? Ya, udah mah nggak ada, barangnya mahal. Nah itu yang kami sasar selama ini. Jadi kalau perkotaan ya bersabar saja, sebetulnya hanya penjadwalan distribusi yang mungkin diharapkan sebetulnya tiap hari, dan ini udah kita sampaikan supaya retail modern itu ngisi tiap hari gitu. Nah yang selama ini pengisian retail modern itu kan tidak hanya minyak Pak, dropping itu. Semua komoditi 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu loh Pak, per toko itu. Maka itu bareng-bareng dengan minyak. Nah, mungkin tidak kami usulkan bahwa minyak goreng ini disuplai ke retail modern itu tiap hari begitu. Kalau perlu ya apa perlu dibantu armada distribusinya saya. Nah, yang kedua, kalau memang ada minyak goreng subsidi, di kemasannya itu harusnya di print, dicetak, harganya 14.000 gitu. Jadi ketika ada yang menjual di atas 14.000, masyarakat langsung bisa komplain. Nah jadi ada pemantauan oleh masyarakat gitu. Nah selama ini kita susah ketika dia berdalih bahwa minyak itu minyak stok lama, nggak ada bedanya Pak. Kan mereknya sama, ya kemasannya sama, isinya sama. Mana yang disubsidi, mana yang stok lama gitu kan. Nah, jadi mereka mengatakan ini stok lama gitu? Iya, saya usul sehingga mahal. Nah, saya usul ke pusat bahwa kemasannya kalau bisa dicantumkan harga eceran tertingginya. Di kemasan itu ya? Di kemasan itu. Gitu? Ya, jadi di lapangan kita jelas mengawasi ini stok mana. Nah tadi penimbun itu ketahuan nanti apakah dia nimbun subsidi atau dia nimbun dari dulu gitu. Pak, kalau distribusi itu antara ke retail modern dengan ke pasar tradisional sama apa gimana tuh? Itu kalau di retail modern kan normal, jadi tetap distribusinya normal. Selama ini ya suplai segitu ya selalu tidak pernah kurang sebetulnya. Harusnya tidak kurang ya. Ya, cuma nah, ketika kalau normal Pak, karena ketika normal waktu itu kan sebelum ada kelangkaan seperti sekarang atau kenaikan harga itu, distribusi normal, kemudian permintaan normal, akhirnya kan menjadi stabil tuh barang itu. Nah, sekarang ketika distribusi normal, permintaan melebihi normal, gimana itu bisa? Ada yang koreksi terhadap kebijakan awalnya memang melalui retail modern semua, ya kan? Nah, tapi kan masyarakat itu belanja nggak beli minyak saja Pak, ya kan? Nah, selain beli minyak dia beli yang lain. Nah, kalau dia semua pembeli minyak ke retail modern, lah pasarnya kosong. Nah, makanya distribusi dibagi dua. Jadi kalau kita guyur sepenuhnya di retail modern juga nggak fair, ya kan? Di pasar juga harus ada. Cuma tadi pengendalian di pasar ini yang lebih harus tata niaga di pasar harus dipantau. Baik, mungkin saya ke Pak Agus lagi nih Pak. Ini soal apa? Kaitan dengan apa ya? Kondisi para UMKM kita. Karena memang kalau tadi cerita bahwa UMKM ini tahan banting begitu kan. Jadi dalam situasi apapun mereka tetap berkembang gitu. Apalagi UMKM di digital misalnya kan, justru dalam situasi pandemi mereka malah melejit. Nah ini kan saya kira bukan hari ini aja kita mendengar soal kelangkaan kedelai terutama. Saya kira itu lebih sering ketimbang kelangkaan minyak goreng untuk kedelai. Tadi Pak Babar menyampaikan bahwa 80% kedelai Indonesia itu disuplai dari impor dari Amerika atau dari mana begitu. Nah, Pak Agus pernah nggak misalnya berinteraksi dengan perajin tahu tempe? Ini kalau ada opsi kedelai lokal gimana nih? Gitu. Gimana Pak Agus soal itu? Terima kasih Pak. Ya kalau mau hemat kami memang kita kalaulah memang dengan kondisi alam yang subur, sebaiknya mengoptimalkan kondisi kedelai lokal Pak. Ya karena dengan kondisi seperti kita yang subur ini bisa memanfaatkan lahan-lahan tidur yang mungkin sampai sekarang belum tergarap. Itu bisa dengan adanya kita kebun kedelai lokal, terus itu kita bisa, saya yakin bisa mengoptimalkan pemanfaatannya untuk dalam negeri, terutama untuk di Banten lah. Itu. Cuma mungkin ada sebagian orang berpendapat bahwa kedelai lokal itu mungkin secara kualitas mungkin di bawah kedelai impor mungkin.
Tapi itu bisa diatasi kalau menurut saya dengan diversifikasi teknologi itu. Jadi kita bisa menggunakan IPB, menggunakan batan. Itu untuk rekayasa teknologi supaya kita dapat menciptakan varietas kedelai yang setidak-tidaknya tidak terlalu jauh lah dengan katakanlah kedelai impor seperti itu. Sebab sangat disayangkan di negeri kita yang subur ini tanaman hasil tanaman masih impor gitu kalau hemat saya itu. Saya yakin kita mampu kok, negara kita mampu untuk mengatakanlah menciptakan suatu varietas yang tidak terlalu jauh lah dengan kedelai dari impor. Seperti itu mungkin. Tapi dengan ini PR buat UMKM atau teman sebelah? Tetangga sebelah. Kayaknya tetangga sebelah. Yang pasti untuk Pemprov Banten ada masukan dari solusinya memang harus hulu rekan sejawat kan, bahwa memang Banten ke depan atau Indonesia ke depan ini harusnya tidak lagi menggantungkan bahan komoditas untuk bahan baku tahu tempe termasuk minyak goreng. Saya kira itu tidak harus menggantungkan ke impor. Jadi kita bisa memproduksi sendiri, bahkan kalau lihat potensi lebih besar di kita dong potensinya. Iya, kita subur, tanah kita luas. Tapi gini Pak, ini kan soal soal bukan trust perajin itu. Ini kan soal pengalaman mereka, bahwa mereka juga mungkin pernah menggunakan lokal, tapi kemudian mungkin hasilnya kurang maksimal atau seperti apa. Nah, kira-kira nanti ini kan harus beriringan nih Pak. Ketika produksi lokal dilakukan secara besar-besaran, pasar juga harus diingatkan gitu bahwa ini produksinya bagus, tidak seperti lokal yang dulu. Nah, kira-kira gimana nanti ke depan? Ya, semestinya kita kan kalau meyakinkan itu secara bertahap. Kita buat pilot proyeknya dulu, kedelai yang lokal tapi yang sudah diversifikasi, yang sudah diitukan oleh teknologi. Nah, kita buat satu katakanlah pilot proyek, dan nanti hasilnya kita distribusikan ke masyarakat. Itu juga memang harus ada kebijakan dari pemerintah juga, terutama pemerintah pusat terkait hal ini gitu. Jadi karena tahu tempe itu makanan pokok dari zaman dulu, yang istilahnya sudah membudaya. Nah, tapi ternyata sayangnya masih bahan dasarnya masih diimpor itu. Itu kalau kita mempertahankan makanan khas itu kan sebaiknya memang kita swadaya lah. Swadaya kedelai lah bahasa itunya. Swasembada kedelai gitu. Baik. Swasembada kedelai dan sebagainya. Dan Indonesia bisa dan perajin pasti bisa menerima soal itu Pak. Ketika memang ada yang dari lokal dan kualitas pasti bagus dengan ada. Saya yakin seperti itu. Diversifikasi kedelai itu. Iya. Baik Pak Babar, mungkin Pak Babar bisa berkomentar soal soal ini distribusi ini ketika impor ini seperti apa gitu kan, ketika lokal seperti apa nih, sehingga kemudian ketika produksi lokal bisa nggak sih menjamin seperti yang diharapkan oleh teman-teman di UMKM gitu, bahwa distribusi ada dan tidak mahal gitu, ada jaminan gitu Pak, lokal murah lancar gitu. Gimana Pak? Ya, itu kata-kata terakhir itu yang penting. Jadi kalau industri ataupun perdagangan, kata kuncinya kan alasan ekonomi, yang murah, ya kan, yang mudah didapat, ya kan, dan menguntungkan. Nah, ternyata beberapa komoditi itu bahan baku itu lebih murah kalau impor. Nah, ini tadi saya sempat singgung, saya pernah baca berita bahwa baru 2 hari lalu Menteri Pertanian memang mencanangkan program kedelai nasional 1 juta ton. Ini perlu didukung dan disiapkan penyesuaian sistem produksinya. Memang berbeda karakter kedelai impor dengan kedelai lokal. Misalnya untuk kepadatan tahu gitu, mungkin lebih mudah kedelai impor, membutuhkan kedelai yang lebih sedikit ketimbang kedelai lokal katanya. Jadi karena kan kecil-kecil kedelai lokal. Nah, biasanya yang kedelai lokal ini banyak dipakai untuk kecap selama ini. Lokal ya? Ya. Nah, mungkin ini tugas teman-teman dari pertanian untuk mengembangkan varietas yang juga tidak hanya untuk kecap, tapi sesuai untuk tahu tempe. Nah, gitu Pak. Iya. Kalau yang kalimat terakhir mungkin tadi belum, yang soal
murah. tersedia, lancar, murah. Gitu kan yang diharapkan masyarakat. Pak Babar itu. Begini, Pak Gubernur sejak awal beliau menjabat Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Pak Andika, Pak WH, ini sudah mencanangkan membentuk BUMD Agrobisnis. Iya. Ya, BUMD Agrobisnis ini salah satu tujuan utama adalah menjaga keterjaminan ketersediaan, ya, ketersediaan bahan pokok nih, apalagi bahan baku industri yang terkait UMKM. Ini kan ngefek Pak, ada pembuat tahu tempe, penjual tahu tempe di pasar, pedagang warung makan, gado-gado kan pakai juga tuh tahu tempe. Nah, gorengan ya kan, efeknya lingkungan jadi besar. Jadi tidak hanya sekedar pengrajin tahu tempe yang terdampak, tapi UMKM ini juga hilirnya sampai ke pedagang kecil. Nah, hilirnya lagi konsumen Pak, konsumen yang biasa makan di warteg, ya kan. Nah, jadi lebih mahal mungkin harganya. Nah, makanya ini Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur sudah menyiapkan BUMD Agrobisnis yang diharapkan ini bisa membantu ketersediaan tadi. Kita dinas nggak bisa beli kedelai banyak Pak, ya kan? Gimana caranya BUMD kita bisa bekerja sama dengan importir kedelai, membeli stok. Jadi ketika harga mahal dan sebagainya, BUMD ada stok kedelai, termasuk jagung untuk pakan, beras, begitu ya. Nah itu luas kalau ada BUMD Agrobisnis. Saya kira itu. Dan mereka punya kapasitas dan kompetensi untuk itu ya, untuk menjadi distributor. Betul. Ketika langka dia bisa hadir. Ketika mahal dia bisa hadir stabilisasi harga. Kalau hari ini belum bisa agrobisnis kan sudah di. Saya menunggu. Saya menunggu. Ya, apalagi kita nunggu Pak. Iya, baik. Ini menarik ya. Saya soal agro ya. Sebenarnya ketika itu ada BUMD Agrobisnis ada, memang harusnya tadi, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis, Pak Babar, jadi distribusi lancar sehingga kemudian di hilir atau di masyarakat, perajin dan masyarakat itu juga tidak menerima dampak kenaikan akibat kelangkaan itu. Nah mungkin Pak Kadis, kalau masyarakat mungkin oke lah apapun distribusinya, siapapun yang mendistribusikannya, kami yang penting ada barang. Nah paling tidak nanti dari koordinasi teman-teman di UKM, di Koperasi UKM ini kaitan dengan adanya BUMD Agrobisnis. Nah kira-kira apakah akan membangun hubungan jalan tol begitu, sehingga kemudian udah nanti ketika ada sesuatu UMKM prioritaskan. Gimana nanti komunikasinya? Ya, terima kasih Pak. Tentunya dengan adanya BUMD Agrobisnis sangat disambut Pak oleh rekan-rekan UMKM. Dan memang kita merencanakan untuk kerjasama. Jadi katakanlah BUMD Agrobisnis menjadi mitranya UMKM Pak. Gitu. Nanti kita akan itu beberapa pertemuan juga kita sering melibatkan BUMD Agrobisnis Pak. Terkait dengan pelatihan-pelatihan kita libatkan supaya juga saling mengenal Pak. Mengenal nanti di sana ada penjajakan kerjasama. Gitu. Jadi sangat berarti keberadaan BUMD tersebut untuk menjadi katakanlah mitranya UMKM yang ada di Provinsi Banten. Mudah-mudahan kedepannya semakin lebih itu Pak, lebih lancar itu kerjasama tersebut. Baik, Pak Kadis, saya kira perbincangannya semakin menarik. Ya lebih menarik lagi saya kira memang situasi ini agak dalam situasi yang hampir bersama gitu ya. Kondisi Covid yang kemudian menghambat berbagai sektor kehidupan termasuk ekonomi dan distribusi. Ada masalah kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, kemudian juga kacang kedelai yang menjadi bahan baku tahu dan tempe. Nah ini kita tidak lama lagi nih hanya menghitung hari kita juga menjelang Ramadan gitu. Ini juga pasti berkaitan dengan distribusi, soal produksi gitu. Nah, mungkin ke Pak Babar dulu. Nah, ini soal Ramadan. Jadi Ramadan ini, Pak, tidak ada masalah kelangkaan saja atau tidak ada misalnya keterlambatan produksi atau apa, itu selalu menimbulkan masalah. Kenaikan harga misalnya, karena memang permintaan sangat banyak pada saat itu. Nah kira-kira dalam situasi Covid
kemudian distribusi barang yang belum terlalu lancar begitu, kemudian mungkin kebutuhan banyak, masuk Ramadan yang kebutuhannya semakin banyak. Nah, gagap nggak kira-kira Pemprov menghadapi situasi ini? Terlalu jauh Pak kalau sebut gagap. Gini Pak, sorry. Jadi antisipasi ini sudah dilakukan sejak November 2021. Ya. Jadi Forkopimda Provinsi Banten juga sama sudah konsolidasi sampai hari ini. Ini PR besar dari pusat sampai dengan daerah sampai dengan tingkat terendah ya, camat, lurah, RT gitu. Itu selalu ada feedback situasi-situasi khususnya menjelang Ramadan. Kalau kita lihat ke belakang 3 tahun yang lalu tidak banyak yang terlalu berarti ya. Yang paling stabil itu beras. Beras ini sampai tahun ini alhamdulillah stabil ya. Stabil beras. Nah, ini kalau kita lihat kenapa stabil, Bulog memberi peran besar. Kalau kopi lebih stabil mungkin Pak. Ya. Kopi lebih stabil sepertinya itu. Ada kopi WH. Nah, jadi kalau di pusat itu ada BUMN, di daerah ada BUMD. Harusnya perannya saling mengisi begitu. Nah, BUMN ini Bulog, Pak. Bulog itu ada namanya penugasan KPSH, ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga. Itu setiap hari dia operasi pasar di pasar. Dengan cara dia membelikan stok-stok beras di pasar-pasar. Jadi kalau ketika ada harga beras medium naik, stok ini ada gitu, stok Bulog. Nggak mungkin langka gitu. Jadi tidak pernah terjadi kelangkaan gitu ya, stok Bulog. Nah, ini juga bercontoh dari situ. Maka untuk komoditi-komoditi lain juga kita sedang siap siagakan. Hanya hulu hilirnya yang berbeda-beda. Jadi kalau kayak minyak goreng kan ada sisi di Kementerian Perindustriannya. Lalu ada terkait dengan ekspor impornya tadi, perdagangan. Lalu tata niaganya, banyak asosiasi retail modern, asosiasi pasar, asosiasi pedagang pasar ya kan. Termasuk daging juga kan, ekspor impor juga. Ini udah mulai naik lagi dagingnya. Nah, betul. Jadi jangan dulu panik begitu, karena ini tata niaga dunia ini memang pengaruh dari COVID. Yang lebih khawatir sebetulnya kalau daya beli masyarakat yang ambruk. Nah, kalau sekarang ini daya beli masyarakat sebetulnya tidak ambruk. Ya, alhamdulillah daya beli masih stabil. Cuma memang kenaikan harga ini yang harus kita segera stabilkan supaya nggak ada gap antara daya beli dengan ketersediaan dengan harga. Nah, ini yang sedang digalang sistem-sistem pola yang baru. Kalau dulu sistem importasi itu cukup dengan Menteri Pertanian, izin kuota, izin impornya itu Menteri Perdagangan. Sekarang ada Badan Pangan Nasional, Pak. Nah, ini yang memayungi kebijakan keseluruhan, dan ini baru dibentuk. Kemarin baru dipilih kepala badannya kan, ada lagi badan. Nah, kita tunggulah 1 minggu ini beliau bekerja untuk segera menstabilkan, karena kebanyakan ini terkait impor, Pak. Daging sapi itu memang harga impornya sudah naik dari Australia, bakalannya ini yang biasa 45.000 sekarang 65.000 per kilo karkas hidup. Nah, wajar terjadi kenaikan. Nah, ini mungkin harus segera diimbangi dengan impor daging beku. Kita gelontor dengan daging beku pilihan. Jadi masyarakat ada pilihan. Kalau daging segarnya mahal, ini akan digelontor nanti daging beku, dan penugasan balik lagi Bulog. Nah, maksud kami juga di sini kami sangat mendorong, mengharapkan BUMD berperan. Karena bisa dia juga menjadi distributor daging beku. Distributor minyak goreng, distributor kedelai, sangat bisa, Pak, sangat bisa. Nah, kalau dinas itu terbatas, Pak. Kayak saya operasi pasar itu hanya menunjuk titik, menyiapkan lokasi, melibatkan satgas COVID, satgas pangan di lokasi, lalu meminta distributor atau produsen atau Bulog jualan di situ. Kita nggak ada belanja, tapi alhamdulillah ini sinerginya udah terbangun, kayak gitu.
Nah kalau kedelai stoknya nggak ada, belum ada. Nunggu tadi tata niaga di BPN mungkin. Jadi belum bisa berbuat banyak nih, BUMD juga. Gudangnya kosong. Kita nunggu gudangnya isi, mungkin nanti kita dengan BUMD. Iya. Pak, ini mungkin Pak Babar nanti Pak Anies bisa bercerita. Ini kan dalam situasi apa ya? Kalau saya sih mungkin karena belum terbiasa mengatasi persoalan kelangkaan, protes dan lain sebagainya, mungkin saya panik. Nah, Pak Gubernur gimana Pak ketika ada langsung. Langsung Pak, ditugaskan. Jadi saya biasa perintah kalau ada harga naik langsung konfirmasi, langsung diperintah tindak lanjut. Dikonfirmasi. Jadi naik karena pasar di Banten ini kan banyak Pak. Minimal yang besar itu ada 40, ada 120 lah pasar. Nah, ini di mana yang naik? Ini harganya berbeda. Nah, kalau harga berbeda, ini ada hanya level pedagang. Tapi kalau rata-rata pasar besar naik, nah saya langsung ke level distributor atau produsen. Nah, selama ini Pak Gubernur selalu sangat konsentrasi, sangat fokus untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Kalau pengalaman misalnya pernah diperintah malam hari? Ya, waktu itu bawang putih. Bawang. Ya, bawang putih naik, terus gula pasir naik. Ya kalau bawang putih memang impor, tapi saya dibantu oleh Kementerian Perdagangan menugaskan importir menggelontor bawang putih di Banten. Jadi kalau sekapasitas kita begitu ya, kita nggak bisa merintah importir Pak. Kita minta tolong dari kementerian yang mengizinkan impor kan mereka. Importir menggelontor bawang putih. Misal yang ini nih bicara pengalaman kemarin. Baik, saya juga harus nanya ke Pak Agus. Silahkan. Pernah Pak dalam situasi, kan kalau kemarin tuh banyak berita, emak-emak protes soal minyak goreng misalnya. Pasti Pak Gubernur baca dong. Gitu. Nah, kemudian ada perajin tahu tempe juga menjerit gara-gara misalnya soal kelangkaan dan kenaikan harga kedelai. Pak Gubernur gimana Pak terhadap Bapak? Ya, beliau sangat responsif Pak, sangat responsif. Ketika di Dinas Teknis UMKM diminta untuk katakanlah menjaring aspirasi mereka. Jadi sejauh mana dampak daripada itu, daripada langkanya minyak goreng dan langkanya kedelai dan sebagainya. Nah, kita kemarin juga ke mereka, ke para pelaku usaha tersebut, dan hari ini saya sampaikan hasilnya, diantaranya seperti itu. Jadi kita diminta untuk mempersuasi pelaku-pelaku usaha, meyakinkan pelaku usaha bahwa kondisi ini insya Allah segera bisa diatasi. Nah, kita kan sering adakan pertemuan dengan pelaku usaha UMKM, dan kita juga sering sampaikan. Nah, nanti kita rencana juga sebelum Ramadan juga kita akan ada pertemuan lagi. Kita akan sampaikan terus kondisi-kondisi yang telah dilakukan oleh Pemprov Banten untuk mengatasi persoalan ini. Pernah ditelepon malam hari misalnya? Ya, beliau istilahnya kita laporan, beliau langsung merintah gitu Pak. Ya. Termasuk kapanpun Pak ya? Iya, beliau mah 24 jam. Baik, tadi menarik soal Dinas Koperasi dan UKM misalnya selalu berkomunikasi dengan dengan UKM, koperasi, kemudian mungkin juga memberikan motivasi dan memberikan angin segar, bukan hanya angin segar, tapi memang ada penjelasan langkah-langkah yang telah diambil supaya adanya kesamaan persepsi. Nah, ini kalau menjelang Lebar, Ramadan, Pak. Ini kan situasi yang tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa dalam situasi itu orang yang barang yang tadinya nggak naik juga kok tiba-tiba naik gitu. Mereka seperti apa tuh harapan terhadap pemerintah menghadapi Ramadan? Kenapa harus saya tanyakan itu? Karena sekarang saja mereka menghadapi situasi seperti ini, gitu, Pak. Bagus, Pak. Terima kasih, Pak. Sebagaimana Lebaran sebelumnya, pada umumnya mereka itu mengharapkan ketersediaan supplier, Pak. Apa-apa yang digunakan untuk bahan-bahan usaha, kalau dia misalkan pedagang gorengan, tepung lah mudah, terus minyak goreng lah itu tersedia gitu. Jadi kemudahan untuk mengakses barang-barang modal katakanlah.
itu mereka sangat mengharapkan itu. Jadi dengan adanya itu mereka mungkin saya yakin mereka akan lebih optimal lagi untuk berkarya di bidang katakanlah usaha UKM tersebut. Gitu. Jadi ketersediaan bahan-bahan untuk produksi lah katakanlah bahasa itunya. Harus ada Pak ya? Iya harus ada. Jadi aksesnya mudah, harganya terjangkau tentunya. Pak, kalau dinas UKM, koperasi dan UKM ini bisa nggak misalnya, memungkinkan nggak misalnya, kan kalau tadi di awal Bapak menyampaikan bahwa kita sudah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan stimulus seperti itu, atau mungkin pinjaman lunak dan lain sebagainya. Fasilitasi kementerian pusat. Nah, dalam hal ini misalnya Pemprov Banten melalui dinas koperasi memungkinkan nggak misalnya memberikan bantuan langsung misalnya kepada UKM yang sekarang memang sedang mengalami banyak masalah lah, COVID, kemudian harga naik gitu, Pak Agus. Ya, kita pernah memberikan bantuan langsung, di samping pelatihan kita juga pernah memberikan bantuan alat produksi, Pak. Misalkan ada UMKM dilatih untuk di keahlian tertentu, nanti kita siapkan barangnya, misalkan kayak kulkas atau apa terkait dengan untuk usaha di bidang kuliner, nanti bisa dibawa pulang, Pak. Itu untuk pelatih, peserta pelatihan itu. Dan itu yang pernah kita lakukan ke pelaku usaha. Seperti itu. Dan itu terhadap seluruh perajin, Pak, atau UKM? Ya, yang peserta pelatihan. Jadi kan mekanismenya kita minta data atau minta peserta pelatihan ke Dinas Koperasi Kabupaten Kota. Karena kondisi wilayahnya kan ada di mereka, alamatnya, domisilinya. Nah, dari Dinas Koperasi Kabupaten Kota mengirimkan data-data peserta yang akan ikut pelatihan. Nah, setelah kita latih sesuai dengan keterampilan, nah kita siapkan alatnya, terus kita diberikan bantuan untuk dibawa itu, seperti itu. Baik Pak Agus, jadi emang menarik ya ketika misalnya menyerap, kalau kita bisa menikmati, bisa bergaul dengan teman-teman perajin gitu, itu luar biasa. Jadi pasti sangat cair situasinya. Dan kembali ke Pak Babar, Pak, kalau tadi Pak Babar membicarakan soal bagaimana memastikan bahwa atau bahan baku bisa lancar. Nah, kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan, apakah juga bisa intervensi bagaimana juga produk yang mereka jual itu bisa pasarnya terbuka begitu, Pak? Apa dari perajin, apa dari UKM, atau dari pengusaha besar dalam situasi yang seperti sekarang ini begitu, Pak Babar? Iya. Kalau di kami Dinas Perindustrian Perdagangan itu membina IKM, Pak, industri kecil menengah. Ya. Kalau luasnya UKM, usaha kecil menengah. Mikronya enggak ya di kabupaten kota. Ya, ada kewenangan. Nah, kami di industrinya, industri kecil menengah dan termasuk industri kreatif. Ini sudah kami bangun pelatihan sudah tahun ketiga tahun ini. Ini orientasi yang ekspor. Ini sudah kita lakukan pelatihan. Nah, pelatihan ekspor itu bukan hanya kelas. Nah, dibantu dengan Balai Besar Pelatihan Ekspor. Jadi dari 30 eksportir kemarin 2021 dilatih dari bulan Maret sampai Desember. 30 calon eksportir ya. Itu 15 itu langsung melakukan ekspor, Pak. Usaha kecil. Tidak hanya latihan. Usaha kecil. Kecil. Ada fashion, ada industri kreatif, makanan minuman. Langsung ekspor. Karena pada saat pelatihan itu langsung dilatih cara-cara ekspor, dokumen ekspor, sampai dengan cara negosiasi, sampai dengan cara pembayaran, sampai ketemu dengan bayarnya. Luar biasa, Pak. Nah, cuma memang skalanya kan nggak terlalu besar, hanya 30 tadi per tahun. Nah, jadi kalau Pak Agus di Dinas Koperasi UKM membina, menyiapkan, termasuk tadi alat-alat produksi, kami di hilirisasinya. Nah, yang kelasnya sudah memenuhi standar internasional, kami dorong untuk ekspor. Dan itu konkret. Ya, makanya yang tadi 15 dari 30, tahun 2022 yang sisa 15 itu juga sudah melakukan
pengiriman sampel ke calon buyer. Jadi pelatihan tidak ditinggalin, Pak. Iya. Dibimbing terus sampai dengan dia mampu ekspor mandiri. Nah, kenapa kelebihannya? Kalau dibina oleh Kementerian Perdagangan, si IKM atau eksportir ini dikawal, Pak. Tidak ditipu di sananya. Jadi barangnya nyampe dan dibayar. Perindustrian? Dari Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, Pak. Dan perwakilan perdagangan di negara yang dituju. Nah, itu ada jaminan pengawalan. Banyak kejadian IKM-IKM yang tanpa pengawalan oleh pemerintah, transaksi online, kirim, ke satu, kedua dibayar, ketiga di order banyak, tidak dibayar. Nah, itu banyak kasus itu. Nah, itu untuk yang ekspor. Ada lagi pasar untuk disambungkan dengan industri. Ya, tadi kan ngobrol kopi. Nah, kopi WH ini kalau kopinya banyak dan continue produksinya, kita sambungkan kontrak dengan produsen-produsen makanan minuman yang ada di Banten ini banyak. Ya kalau boleh saya sebut ya PT-PT itu yang banyak yang di Banten ini, Pak. Ya, produsen makanan minuman. Itu perlu bahan baku banyak. Ada jagung, ada kopi, ada gula aren. Itu dan butuh. Sudah terjadi, atau sudah dilakukan? Sudah, ada beberapa yang sudah berhasil. Tapi pasokan kita memang masih kurang. Jadi masih mendatangkan sebagian besar dari provinsi lain. Ini kembali ke dinas lain juga ini. Pasar ekspor, pasar industri. Ada lagi yang pasar dengan retail modern. Jadi ada gerai khusus tuh UMKM, apa ya? Oh, di depan di supermarket. Ada tuh, khusus. ada khusus tuh. Nah, itu kita yang nyiapin itu semua. Nah, terakhir mungkin dengan yang marketplace atau aplikasi online. Nah, itu BUMD kita sudah membuat namanya Plaza Banten. Plaza Banten ya. Nah, tapi kan tidak, jadi barangnya satu tapi bisa didisplay di Plaza Banten atau di gerai-gerai elektronik lain gitu ya, di online, toko online yang lain. Jadi memang ketika UKM atau siapapun memiliki kemauan untuk itu, kita hilirisasi, menyiapkan pasarnya. Siap. Jadi jangan khawatir teman-teman UKM, koperasi dan seluruh pengusaha. Siap. Jadi bukan hanya pelatihan, permodalan tadi juga disampaikan, sampai hilirisasi juga difasilitasi. Teman Jawara TV, saya kira cukup menarik bincang bareng di Banten ini. Luar biasa tadi temanya, tapi mungkin ada hal yang ingin disampaikan oleh kedua narasumber di closing statement ini. Yang pertama, saya minta closing statement dari Pak Babar dulu. Pak Babar, silakan, Pak. Baik, makasih Kang Ed. Bapak Ibu warga Provinsi Banten khususnya yang saya cintai dan saya banggakan. Menghadapi situasi pandemi, kita tidak harus berdiam diri atau menunggu, tapi tetap beraktivitas, dan catatannya tentunya kita perkuat fisik kita, imun kita dengan melakukan prokes atau protokol kesehatan. Dan juga jangan lupa semua terbuka vaksin 1, 2, 3 sudah terbuka fasilitasnya, manfaatkan itu dan tetap berkarya. Kami Dinas Perindustrian Perdagangan siap membantu aktivitas ekonomi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Babar. Selanjutnya Pak Agus, silakan. Terima kasih Pak. Bapak Ibu masyarakat Banten yang kami cintai, khususnya pelaku usaha UMKM, dengan adanya katakanlah peristiwa beberapa hari ini, kami minta agar tetap tenang, tetap dalam kondisi tetap berusaha. Jangan katakanlah tetap meningkatkan kualitas produknya. Insya Allah kelangkaan ini akan segera berakhir, dan kita juga tetap berpedoman atau tetap memegang teguh protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan usaha sehari-hari. Jangan lupa social distancing, jaga jarak, dan juga menggunakan masker. Saya rasa itu, dan kami yakin pelaku UMKM bisa untuk melewati masa-masa seperti sekarang ini.
Terima kasih. Baik, itu tadi closing statement dari kedua narasumber, dan apa yang bisa kita ambil dari perbincangan ini, saya kira hal yang paling mendasar adalah bahwa kita semua masyarakat Banten tidak perlu panik, tidak perlu khawatir dengan situasi ini, karena memang segala sesuatunya sudah terprediksi dan sudah direncanakan untuk ditangani. Bahkan sebelum ada desakan penanganan, saya kira tadi juga sudah saya sampaikan bahwa Pemprov sudah langsung turun ke lapangan untuk memastikan bahwa masyarakat tetap nyaman, tetap produksi lancar, dan distribusi pasti lancar. Saya kira itu. Terima kasih Pak Babar, terima kasih Pak Agus. Jangan lupa masyarakat Banten untuk kita semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan sehingga Banten segera terbebas dari COVID-19. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.